pengen banget tahu tentang penanganan stroke fase akut, golden period. Nah, itu yang penting, ini yang penting nih. Wah. Jadi stroke itu adalah sesuatu yang gejala yang mendadak. Nah, seperti apa sebetulnya Pak Pram pemulihan yang memang tepat, memang bisa dilakukan untuk percepatan gitu ya dari pasca stroke ini? Karena kan kadang pasien pasca stroke ini kan nggak mau nunggu terlalu lama. Stroke itu berarti kita rusak, ada saraf yang rusak ya. Jadi perlu kita memang latihan harus terus berulang ya Pak ya. Untuk maksudnya melatih saraf. Jadi dalam proses pemulihan otak itu ada yang namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas. Ya, jadi neuroplastisitas itu adalah perkembangan otak yang menyesuaikan kebutuhan pergerakan kita. Kita pengen banget tahu tentang penanganan stroke fase akut, golden period. Nah, itu yang penting, ini yang penting nih. Wah, kalau ini kayaknya Depur langsung terpesona ini loh. Narasumbernya nggak main-main. Senyumannya aja. Senyumannya itu kan yang membuat Pak Ade semakin semangat. Iya, Horas dulu dong kalau ini Depur. Horas ini? Iya, makanya satu frekuensi sama Depur. Horas itu. Aduh. Silahkan boleh di apa namanya? Oh ada ini. Iya, silahkan. Nah, kita pengen mengetahui nih Dok bagaimana penanganan stroke fase akut, golden period ya. Untuk memaksimalkan pemulihan pasca stroke hari ini sudah ada neurologi, sudah ada fisioterapis yang saling melengkapi bagaimana untuk pemulihannya. Tapi fase akutnya sendiri itu apa? Depur jangan itu gitu. Pak Ade tadi itu bingung sebenarnya. Saya lihat Depur nih bukan fase akut, fase takut. Nah gitu. itu dia yang namanya fase akut tuh apa gitu Pak Ade nggak ngerti. Silakan. Oke. Langsung perkenalan dulu lagi. Perkenalkan ya. dulu dong pasti. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, selamat siang. Semoga masih semangat. Ya, saya Dr. Ika. Sehari-hari saya pelayanan di Rumah Sakit Fatmawati. Sebelum kita tahu penanganannya, kita harus tahu dulu stroke itu apa. Jangan sampai bapak kita, suami, istri, keluarga stroke kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita harus tahu stroke itu apa. Jadi stroke itu ya mungkin Bapak Ibu sekalian sebagian yang sudah pernah terkena stroke mungkin udah tahu. Tapi kadang serangan kedua ketiga pun dia nggak ngeh bahwa ini ternyata stroke lagi gitu ya. Ada beberapa dari FSC, dari Fatmawati Stroke Club juga punya kesaksian seperti itu. Ternyata setelah stroke kedua dia nggak tahu bahwa itu stroke lagi gitu. Jadi stroke itu adalah sesuatu yang gejala yang mendadak. Istilahnya tadinya nggak ada, tahu-tahu ada. Tadinya masih bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Tiba-tiba nggak ngerti omongan. Tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba lemes, tiba-tiba kesemutan. Tiba-tiba kebas, mencong bibirnya ya, pandangannya kabur. Pokoknya apapun gejala yang dirasakan tapi mendadak. Nah itu pertama. Nah terus kedua yang perlu kita tahu, fase akut itu apa? Jangan udah, nggak apa-apa. Ntar seminggu baru ke dokter, itu bukan fase akut lagi ya. Itu udah susah kita mau memperbaiki. Akhirnya nanti Bapak Ibu malah ada kecacatan atau ada sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi fase akut itu adalah fase dari mulai dia terjadi gejala sampai kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam itu disebut fase, malah disebut fase hiperakut. Nah itulah waktu terbaik untuk datang ke rumah sakit terdekat untuk diobati. Emang apa sih penyebab stroke itu ya? Stroke itu ada sumbatan di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian meluruskan yang benar-benar sering beredar. Kalau stroke tusuk di sini itu nggak ada hubungannya. Ya itu paling untuk ngelepasin stres, tapi yang melepaskan sumbatan di sini nggak ada. Oh iya. Jadi yang benar adalah segera ke rumah sakit diberikan pertolongan pertama. Supaya ini terlepas
otak yang tadinya nggak dapat aliran darah karena tersumbat, cepat diobatin sehingga dalam hitungan 3 bulan, paling lama 6 bulan, Bapak Ibu sudah bisa aktivitas lagi. Betul dok. tuh. Kalau Sudah bisa saya menjawab. tadi kan dokter kan bilang penyumbatan. Kalau saya pecah pembuluh gimana dok? Pecah pembuluh darah? pecah. Ya, jadi Sama bisa dong. sumbatan, bisa pecah. Pecah Ya. pembuluh. Iya. Prinsipnya sama, secepatnya ditangani untuk kondisi di otaknya dulu. Ya, nanti mungkin kalau untuk pemulihan nanti mungkin ke Bapak fisioterapis, Pak Pram. Ya, tapi penanganan fase akut itu penting karena nanti apa hasil akhirnya itu tergantung di 6 jam pertama itu kita ngapain. Jadi kita nanti bakal bisa jalan lagi 100% ada, yang bisa 100% ada. Ada yang bisa cuma 90%, 80%, 50%, 30%, itu tergantung di penanganan fase akut. Fase akut. Nah, itu dia. Nah, Boleh tanya nggak mau dok? Iya, Ini boleh, sebetulnya ada nggak sih SOP penanganan orang kalau datang dengan gejala stroke? nah, tapi Ini nanti dulu karena di Depur. antara teman saya ini ada salah satu cerita, dia sebetulnya sudah lemes. Bahkan waktu dia bawa motor dia udah mulai pinggir-pinggir. Tetapi waktu di depan dokter jaga, dia bilang gini, sehat kok, malah suruh pulang lagi coba. Akhirnya sampai rumah baru betul-betul dia ambruk. Nah itu gimana dok? Ya, itu tantangan buat memang kami di gawat darurat ya Pak. Memang ada gejala yang dia naik turun, kadang dia membaik, habis itu memburuk lagi, memburuk lagi. Sebaiknya memang diobservasi dulu di IGD, jangan dipulangkan dulu gitu ya, diobservasi, diberikan oksigen, tirah baring, istirahat, dengan itu dia memulihkan kembali. Kalau benar-benar pulih dalam hitungan, biasanya kita observasi gitu 1 hari sih Pak, 24 jam. Karena dia biasa naik lagi itu biasanya 24 jam kalau memang dia mau naik lagi. Ada memang yang kita dia perbaikan sendiri itu ada namanya TIA ya, transient ischemic attack. Kalau seperti itu ya syukur ya, artinya itu merupakan proses healing dari tubuh sendiri, ya itu bagus. Tapi yang kita jaga adalah kalau dia naik lagi beneran stroke, nah jadi dia sudah ada di fasilitas kesehatan. Itu memang tantangan buat kita para dokter umum, nih adik-adik dokter muda dan mungkin adik-adik yang di FK UPN sini juga. Tantangan buat kita ke depan bagaimana menangani pasien-pasien stroke akut kita. Iya, soalnya kan katanya harus 4 jam, 6 jam. 6 jam. Tetapi sampai di IGD kita malah ditidurin cuma dikasih pus udah gitu betul. ya. Nah, Oh ya, Yang jadi dikhawatirkan. sebenarnya kalau benar sumbatan ya Pak, itu ada penanganan yang namanya trombolisis. Ya, trombolisis itu adalah obat yang dimasukkan melalui infus ke tubuh kita untuk melepas sumbatan itu. Jadi memang bukan ditidurin aja, seharusnya sih tidak gitu. Segera CT scan, segera diambil keputusan, tindakan untuk dilakukan trombolisis. Tapi memang pertama ada fasilitas ada rumah sakit yang tidak ada fasilitas trombolisis. Iya betul. Yang kedua, ada faktor-faktor dari tubuh pasien sendiri yang merupakan kontraindikasi trombolisis itu. Misalnya tensinya terlalu tinggi, gulanya terlalu tinggi, atau ternyata perdarahan. Nah, perdarahan itu juga kontraindikasi, tidak boleh dilakukan trombolisis. Jadi penanganannya melalui cara konservatif, melalui obat-obatan biasa. Oh beda ya, kalau saya hemoragik dengan teman-teman yang iskemik beda. Beda penanganan. Pantesan Pak Ade waktu itu agak didiemin, cuma datang-datang ke CT scan. Iya betul. Nah ngomong-ngomong, Depur nih nanya terus sama dokter Ika. Lupa Iya, kita memang- panggil Mak Jusnya. Aduh gimana iya, sih. ini. Udah Waduh. terpesona ini. Udah kehausan ini. Iya, kita panggil Mak Jus dulu sebentar ya. Karena Iya, coba mana Mak Jus? Iya, kita harus panggil Mak Jus supaya Iya. menyemangati hari kita. Ayo panggil sama-sama. Mak 1, 2, 3. Jus. Mak Jus. Mak Jus. Iya Mak Jus. Nah. Hati-hati. Asistennya Mak Iya, Jus, nah. Macan ya. Bajunya Macan nih. Silakan. Ini sutradaranya jadi asisten kali ini. Teman-teman stroker nih ya,
ada pantun khusus. Mengejar layang-layang sampai ke bukit. Cakep. Lari bawa galah, jangan kalah cepat. Cakep. Ayo cepat bawa ke rumah sakit. Cakep. Jangan tunggu pasien lebih gawat. Yes. Iya, seger banget nih jus kita hari ini. Iya. Oh iya, terima kasih. Depur jangan lupa pesen bayar dulu juga dong. Nah, ini dia. Pade lupa bawa HP. Oh iya. Nanti kamu bayar dulu Iya, deh, nanti Des. saya bayar. Pakai QRIS karena Iya. UMKM-nya Struker Pakai kali BNI, ini kan? QRIS-nya pakai BNI. Iya. Oke. Ya, QRIS-nya ada di antenanya. Tuh. Ada di antenanya. Karena kasih. Mak Jus ini adalah salah satu contoh bos juga bekas orang stroke sukses gitu. Lanjut sekarang Depur, kita mau nanya ini sama PFNI gitu, Pak Pram ya, PFNI Pak Pram, itu nanti ini Fatmawati juga ya? bukan dari IFI ya, Ikatan dari- Fisioterapi Indonesia. Oh, fisioterapi. Ya, tapi fokusnya untuk gangguan neurologi gitu, Depur. Jadi begini, karena teman-teman fisioterapi ini adalah yang kesehariannya lebih dekat gitu dengan pasien pasca stroke. Pemulihan, karena kalau ke dokter kan kontrol seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Tapi kalau ke fisioterapi kadang seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Biasanya begitu. Nah di sini juga ada Bu Pur nih Betul. dari Ikatan Sambil Fisioterapi curhat Indonesia. ya. Heeh. Nah seperti apa sebetulnya Pak Pram pemulihan yang memang tepat, memang bisa dilakukan untuk percepatan gitu ya dari pasca stroke ini. Karena kan kadang pasien pasca stroke ini kan nggak mau nunggu terlalu lama meskipun proses ya dok ya. Tapi pengennya bisa nggak hari ini terapi, besok saya jalan. Kadang kan di klinik begitu tuh PR-nya. Silakan Oke. Pak. Baik, terima kasih. Pertama senang sekali kami dari Ikatan Fisioterapi Indonesia. Kemudian di dalam Ikatan Fisioterapi Indonesia itu sudah ada perhimpunan untuk peminatannya. Salah satunya adalah Perhimpunan Fisioterapi Neurologi Indonesia. Ini yang akan terus mendampingi para stroker untuk bisa kembali meraih kualitas hidup yang lebih baik. Baik, itu tadi pertanyaan yang bagus. Betul, karena memang kalau kita lihat, kalau di rumah sakit ya dok, atau di klinik, makanan dari pasien paling banyak itu ada di unit fisio biasanya. Iya betul sekali. Nah, Ya, pasien bawa makanan ya, itu membuktikan kedekatannya. Tetapi kedekatan itu mesti ada hasilnya juga. Yang pertama, ya bahwa pemulihan itu akan menghasilkan hasil yang optimal kalau dimulai dari intervensi sedini mungkin. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan hasil lebih bagus kalau sedari awal itu mendapatkan intervensi. Ini beberapa hal yang sering dilupakan dan esensial. Yang pertama itu positioning. Jadi setelah terkena stroke, bahkan sampai sekarang, dan ini seringkali agak dilupakan itu positioning. Bagaimana cara kita mengatur posisi tubuh. Karena cara kita mengatur posisi tubuh itu akan diadaptasi oleh otak sebagai posisi yang paling baik menurut kita. Jadi kalau kita biasa miring nih, maka otak kita akan mendeteksi posisi miring itu sebagai posisi yang baik untuk kita. Ya. Sehingga kalau ini tidak diintervensi dari dini, bahwa ketika di rumah sakit itu tubuhnya harus diposisikan simetris, lengannya itu harus disupport untuk meminimalisir spastis. Tadi saya ketemu teman-teman stroker yang masih banyak mengeluh tentang spastis. Posisi kakinya, supaya nanti ketika sudah mulai bergerak, pasien itu atau para stroker itu punya modal yang bagus. Ya, karena ini menjadi modal penting gitu. Postur menjadi modal penting. Kemudian selain positioning, yang kedua itu adalah mobilisasi dini. Mobilisasi dini itu dalam perspektif neurologi, karena berbicara tentang otak tadi ya dok ya, Dokter Ika menyampaikan bahwa mobilisasi ini harus dikaitkan dengan fungsi otak. Sehingga mobilisasi yang dimaksud itu bukan hanya menekuk tangan,
menekuk jari-jari atau menekuk lutut saja, tapi dalam konteks aktivitas fungsional. Oke. Jadi mobilisasi dini itu duduk, berdiri, meraih, menggenggam. Kenapa harus aktivitas fungsional seperti itu? Karena itu adalah salah satu cara kita mengajak otak untuk berkomunikasi. Karena otak ini butuh informasi, Bapak. Ini juga yang seringkali kita lewatkan. Bahwa kalau stroke itu yang diurusi adalah motoriknya terus tuh. Motoriknya dulu, Ya. betul. Padahal dalam sistem gerak normal, motorik itu ada di belakang. Motorik itu adalah hasil pengolahan informasi dari otak, kemudian otak merumuskan pergerakannya. Nah, sehingga untuk kita bisa memunculkan gerakan tertentu, kita perlu memberikan informasi ke otak. Kenapa tadi latihannya harus mobilisasi aktif? Misalkan dengan duduk ke berdiri. Karena dengan duduk ke berdiri itu semua sensor di tubuh kita mengirimkan informasi ke otak. Apa sensor dalam tubuh kita? Pertama taktil di kulit, terutama telapak kaki nih. Karena kita semua, Bapak Ibu semua itu bisa berdiri dengan baik itu karena ada informasi dari telapak kaki yang memberikan informasi posisi tubuh kita ke otak. Itu. Kemudian yang kedua ada vestibular, keseimbangan. Ketika kita latihan fungsional, itu reseptor keseimbangannya bekerja. Tubuh kita mendeteksi posisi kita terhadap garis gravitasi. Kalau tubuh kita nggak bisa mendeteksi garis gravitasi, maka resiko jatuhnya tinggi. Maka tadi kita ada pengurusan keseimbangan di situ. Kemudian yang ketiga, proprioseptif. Proprioseptif itu informasi ke otak berkaitan dengan posisi sendi. Ya. Itu ini Pak D ini bisa merasakan lututnya nekuk walaupun nggak harus melihat. Iya kan? Kenapa? betul. Karena ada proprioseptif. Proprioseptif itu informasi persendian ke otak. Maka dengan bergerak aktif itu mengirimkan tuh informasi ke otak. Kemudian ada visual, mata dan lain sebagainya. Sehingga semakin aktif mobilisasinya, semakin banyak informasi yang diberikan ke otak. Dan itu membuat potensi perkembangan otak akan menjadi lebih besar. Sehingga recovery-nya menjadi lebih optimal. Luar biasa, penjelasannya komplit ini. Kayaknya harus buat kelas khusus ya, bener ya kawan-kawan Struker. Dan selamat datang juga kepada Prof. Teguh Rana Kusuma, spesialis neurologi, pembina dari Yayasan Stroke Indonesia. Guru kami juga nih, ya kan? Ya, jadi aku mau tanya ini. Kan kalau stroke itu berarti kita rusak, ada saraf yang rusak ya. Jadi perlu kita memang latihan harus terus berulang ya Pak ya. Untuk maksudnya melatih saraf. Iya, melatih saraf ya. Agar dia mengenali gerakan kita yang saraf, menggantikan saraf yang rusak. Betul begitu ya Pak? Iya, betul Pak D. Jadi nanti mungkin Dokter Ika bisa menambahkan. Jadi dalam proses pemulihan otak itu ada yang namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas. Ya, jadi neuroplastisitas itu adalah perkembangan otak yang menyesuaikan kebutuhan pergerakan kita. Jadi analoginya yang sering saya contohkan itu seperti dulu kita naik sepeda. Awalnya kita nggak bisa. Betul, lepas terus ini. Iya. Iya. Karena ada banyak aktivitas di situ. Kita harus menjaga keseimbangan, kita harus belajar mengayuh, kita mengendalikan stangnya. Tapi ketika itu kita lakukan terus-menerus, otak merespon itu sebagai sebuah kebutuhan dan otak menciptakan kemampuan itu. Nah, proses itu disebut neuroplastisitas. Itu yang digunakan, fisioterapi gunakan juga untuk pendekatan kepada pasien-pasien pasca stroke. Sehingga ada beberapa hal yang penting supaya neuroplastisitasnya itu berjalan. Pertama adalah intensitas. Intensitas, Jadi, catat. Bahwa fisioterapi itu nggak cukup seminggu 2 kali. Oh, latihan di tempat Iya, Nggak aja. cukup betul. seminggu 3 kali. Fisioterapi itu harus 24 hours, 24 jam. Tiap hari. Ya, seolah-olah kita fisioterapi 24 jam. Kita ngatur posisi, kita mengatur mobilitas, kita latihan berjalan, latihan duduk, makan sendiri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah meaningful. Latihannya itu latihan yang bermanfaat atau hal-hal yang kita butuhkan. Misalkan makan atau minum atau berjalan dan lain sebagainya. Itu otak akan merespon sehingga neuroplastisitasnya terjadi.
Begitu, Jadi Pak. harus terus-menerus Nah. dilatih. Ya, repetisi itu Betul penting, banget. pengulangan itu penting. Ya. Itu dia. Nah, Itu. boleh- Kamu nggak ngerasain sih. Iya, jangan Pak sampai Depur tuh dong. awal pertama kena itu mau jalan aja nih harus konsentrasi. Iya. Kalau nggak jatuh ini Iya. buat melangkah tuh Nggak harus sinkron. Kadang tuh diperintah. sinyalnya nggak nyampe Nggak gitu ya dokter Ika nyampe. ya. Gitu. Nah, terkadang seperti apa itu dok kalau memang fase akut ini sudah tertangani dengan baik. Nah, pemulihan yang sekiranya bisa 100% lah itu dok. Ya, yang sering dirasakan oleh pasien juga ya, mungkin rasa apa ya, stres, ansietas, depresi karena dari bisa semuanya tiba-tiba nggak bisa Tiba-tiba nggak gitu ya. bisa. Jadi itu amat sangat mempengaruhi untuk dia mau kembali aktif, mau kembali latihan walaupun mungkin dari nol lagi. Betul, Ya, betul. tapi ya dengan adanya stroke club, dengan adanya komunitas, kita saling nguatin gitu ya. Supaya ya itu jangan jadi penghalang. Supaya itu bisa kok gitu ya. Bisa kok setelah ditangani fase akut, dilanjutkan dengan fisioterapi yang benar, pasti bisa gitu. Betul ya? Iya, ya, betul, betul. Nah, terima kasih banyak nih. Emang kayaknya kalau ngobrol sama dokter cantik dan fisioterapi itu Bisa enggak bikin betah ya. Iya, betah banget. Iya, fisionterapinya juga jelas. ngasih Iya, taunya, betul banget. enak. Selamat datang juga kepada Dokter Adre Maisa, spesialis Oh, Dr. neurologi, Sekjen Yayasan Stroke Indonesia. Nah, guru kami juga beliau ya. Nah, Sama Kak. iya Guru di kita sini semua. Ini banyak pokoknya guru-guru sekarang- ya dok ya. Sekarang kumpulnya dokter neurolog semuanya. Iya betul, cuma jangan lupa meskipun kumpul sama dokter tetap harus kontrol dan rutin latihan gitu. Kalau cuma deket-deketan doang Bukannya cuma deket sama dokter bisa sembuh. bisa sembuh gitu ya dok ya. Ini aku dokter Mafisio Iya. pasti sembuh ya. Oke, tapi yang paling penting juga apa? Tetap ikuti YouTube channelnya Kedai Mak Jus. Iya. Karena Kedai Mak Jus memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Jangan lupa Iya. like, subscribe, Dan share. Ih, hebat ini tahu. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Saya titip satu lagi ya Apa lagi buat nih, kita yang Dok? sudah kena stroke nih. Bukan berarti udah kena stroke ya udah nggak kena lagi. Hati-hati bisa kena lagi. Aduh. Oleh karena itu perlu kita jaga. Perlu jaga dan kita mengenali faktor resiko saya kena stroke tuh apa. Kita harus tahu gitu ya. Misalnya, oh saya darah tinggi, saya gula, saya ada jantung, ya, saya punya kekentalan darah, saya kurang olahraga. Nah, harus mengenali faktor resikonya supaya itu bisa kita atasi sehingga stroke lagi kita bisa cegah. Bisa loh kita cegah stroke lagi, ya, karena kita sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan, punya komunitas yang saling support, kita harus bisa mencegah, jangan stroke lagi. Itu Terima aja kasih, pesan Dok. saya. Makasih. Mengingat- Tuh Ingatkan- ingat pesannya, jangan terpesona dengan kecantikan dokter Ika aja. Ini dokter baru mengingatkan saya Iya. darah tinggi ya jangan suka marah-marah. Iya, itu. betul. Kamu tuh kalau Pak De minta sesuatu mbok ya cepet Iya. gitu loh. Katanya orang mau sabar itu harus ada ujiannya. Ya, Lah, saya nggak menguji. bisa ini Pak De-nya udah kena stroke gini kok kamu buat marah-marah terus ya. Iya, nggak apa-apa, menghibur. Wah. Oke, terima kasih banyak. Kita akan Oke. lanjutkan sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.